Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dewi Cantika. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Widya Husada Semarang dengan nomor induk mahasiswa 2005034. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia tentang bahasa sebagai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sebelumnya saya akan menyampaikan latar belakang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Sikap para pemuda dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia diresmikan penggunakannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudah bersamaan dengan berlakunya konstitusi. Di Timur Leste, bahasa Indonesia berposisi sebagai bahasa kerja. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu ragam bahasa Melayu. Selanjutnya, peran bahasa Indonesia sebagai ilmu pengetahuan teknologi. Sebelumnya, ilmu pengetahuan teknologi atau disebut dengan IPTEK adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai berbagai informasi dan pengetahuan mengenai teknologi yang terdapat pada bidang tersebut. Bahasa merupakan alat atau sarana orang satu dengan orang lain untuk berkomunikasi. Bahasa itu sendiri ada karena kesepakatan arti atau makna dari sebuah hal. Bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, maka dibutuhkan pula sebuah bahasa resmi dan bahasa baku dalam penyampaiannya, agar penyampaian ilmu dan materi tidak terhambat hanya karena adanya kesalahpahaman yang diterima karena bahasa yang digunakan. Slide selanjutnya adalah fungsi bahasa sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan teknologi modern untuk kepentingan nasional. Dalam buku ilmu pengetahuan terdapat ilmu pengetahuan teknologi dari berbagai disiplin ilmu. Dengan bahasalah kita dapat menguasai ilmu tersebut, karena bahasa Indonesia menjadi bahasa para ilmuwan atau pakar ilmuwan, seperti halnya yang dikatakan Suwarjo. Untuk tujuan pengembangan ilmu bahasa menjadi sarana komunikasi oleh sama ilmuwan untuk menulis bukunya. Pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara menerjemahkan semua buku ilmu pengetahuan di dunia ini ke dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan fungsi tersebut dapat dilihat peran bahasa Indonesia sangat penting dalam aspek perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi selanjutnya adalah bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan teknologi atau disingkat IPTEK untuk kepentingan pembangunan nasional. Peranan ini telah dibuktikan oleh bahasa Indonesia sebagai transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam perkembangan teknologi informasi atau IT, dalam penerapannya, teknologi informasi jarang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi. Hal ini menyebabkan peralihan dari bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Contoh-contoh penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, telepon atau HP adalah teknologi yang digunakan sebagai alat komunikasi dan media informasi, memuat aplikasi dan fitur-fitur seperti WA, Facebook, Instagram, dan Twitter. Yang kedua, komputer. Komputer adalah teknologi yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Dan yang ketiga adalah radio. Radio adalah teknologi yang dapat didengar dan memuat informasi atau berita terbaru. Dampak positif dan negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, dampak positifnya. Dampak positif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Yang pertama, dampak positifnya. Nomor 1, memberikan kemudahan. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memudahkan kita dalam berkomunikasi dan mencari informasi. Yang kedua, mempermudah meluasnya informasi. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dapat tersampaikan dengan cepat. Yang ketiga, bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, seiring berkembangnya zaman, seseorang akan bertambah pula pengetahuan dan wawasannya. Selanjutnya, dampak negatif. Dampak negatifnya yang pertama adalah mempengaruhi pola pikir. Dengan adanya perkembangan iptek, dapat mengubah pola pikir seseorang sesuai dengan kemajuan iptek. Yang kedua, hilangnya budaya nasional. Dengan kemajuan iptek akan menghilangkan budaya tradisional. Seseorang akan cenderung menggunakan budaya modern sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, banyak menimbulkan kerusakan. Dengan adanya teknologi seperti HP, dapat menyuarakan berita-berita hoax sehingga terjadi demonstrasi yang menyebabkan kerusakan di mana-mana. Dengan adanya perkembangan iptek, kita harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kegunaannya. Jika kita tidak pintar menggunakannya, akan menjadi dampak buruk bagi teknologi. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia sebagai seni. Seni adalah manifestasi batin dan pengalaman estetis dengan menggunakan media bidang, garis, warna, tekstur, volume, dan gelap terang. Secara umum, seni sebagai hasil pantulan adab budaya menggunakan bahasa sebagai wadah menyampaikan gagasan, teknik, serta falsafah seni. Bahasa menyumbang terhadap perkembangan seni melalui pengupayaan untuk melaksanakan tugas utama yang diperlukan seni, yakni sebagai pendukung konsep dan makna terhadap gambaran abstrak. Dalam hal ini, peran bahasa sangat penting dalam memberikan pengertian dan pemahaman yang mendalam terhadap suatu karya. Dalam seni, bahasa dipakai sesuai dengan keindahan yang diciptakan oleh pengarang dalam menulis karyanya. Slide selanjutnya adalah fungsi bahasa sebagai seni. Yang pertama, sebagai pemersatu, yaitu menghubungkan semua penutur dengan berbagai bahasa. Yang kedua, sebagai pemberi kekasan atau unik, yaitu untuk membedakan bahasa yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, sebagai wibawa, yaitu penutur yang mahir berbahasa dengan yang baik dan benar memperoleh wibawa di mata orang lain. Yang ketiga, sebagai kerangka acuan, yaitu dengan adanya bahasa para peseni akan lebih mudah membuat karya-karyanya yang indah sehingga dapat disukai dan dinikmati oleh orang lain. Slide yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa memiliki peran yang sangat tinggi dalam penyebaran dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dengan adanya bahasa akan memudahkan seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain baik secara lisan maupun tertulis. Bahasa memiliki kedudukan, fungsi, dan peran ganda, yaitu sebagai akar dari produk budaya sekaligus berfungsi sebagai sarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Tanpa adanya bahasa, perkembangan dan pengetahuan teknologi tidak dapat berkembang. Oleh karena itu, kita harus cermat menggunakan bahasa dengan di era globalisasi ini. Kita sebagai generasi muda harus menggunakan iptek dengan bijak sesuai dengan kebutuhan. Dan gunakan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai wadah kreasi mengembangkan bakat dan minat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan hati, saya mohon maaf.
Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya.